Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya diberikan izin oleh developer untuk mereview perumahan Grahayana Galungmas Karawang. Berikut ini adalah peta lokasi Grahayana, lebih tepatnya lokasinya berada di belakang Hotel Mercure Karawang. Untuk perumahan Grahayana sendiri membangun sebuah perumahan 2 lantai minimalis dengan 3 tipe varian. Yang pertama tipe Aswana dengan luas bangunan 59/66 meter persegi. Yang kedua tipe Sadana dengan ukuran 69/84 meter persegi. Yang terakhir tipe Bufana dengan ukuran 85/112 meter persegi. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview rumah tipe paling gede, yaitu tipe Bufana dengan ukuran 86/205 meter persegi. Berikut denah rumah tipe Bufana: 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, ruang tamu, ruang makan, dan carport. Untuk jalan menggunakan aspal kurang lebih 10 meter dengan dikelilingi pagar pembatas jalan dan saluran air got tertutup. Untuk fasad rumah modern dan elegan. Pepohonan yang rindang membuat suasana lebih adem dan sejuk. Untuk area tanah hut atau tanah sisa ditanami rumput Jepang membuat suasana lebih fresh. Yuk kita review dari luarnya dahulu. Untuk carportnya sendiri bisa muat 1 mobil dan sebuah motor. Ada tempat sampah dan tiangnya yang modelnya bisa dibuka dan ditutup otomatis. Dibuatkan tali air agar tidak menggenang di carportnya. Dibuatkan tali air agar tidak menggenang di area carportnya, agar tidak terjadi rembesan pada dinding dengan model cat warna hitam coklat. Lalu kita beranjak ke desain kanopi. Agar terlihat gagah, tiang penyangga menggunakan besi holo dengan model seperti anak tangga dengan cat warna hitam. Lalu untuk atapnya menggunakan kanopi polikarbonat. Nah, ini dia teman-teman, bisa kita lihat tinggi sekat pembatas carport. Untuk lantai terasnya sendiri menggunakan keramik granit. Lalu untuk jendela terlihat gede ukurannya. Biarpun ukuran rumah bangunannya minimalis, tapi bisa membuat efek luas. Untuk jendela depan rumahnya sendiri menggunakan bahan rangka aluminium dan kacanya sendiri berukuran ketebalan 5 mm. Untuk topi atau dakjor teras terlihat mewah. Mari kita masuk bagian interiornya. Pertama masuk kita disuguhkan ruang tamu minimalis. Desain ruang tamu yang indah, dipasangkan wallpaper warna krem dan dipasangkan wall decor foto bingkai keluarga. Meja etalase buat tempat hiasan pot bunga. Meja kaca minimalis tapi terlihat mewah karena tiang meja menggunakan bahan stainless. Pemasangan korden yang brilian tapi terlihat elegan karena dengan memainkan ketinggian pemasangan korden dan dibuatkan 2 belah korden, padahal ukuran jendelanya sangat kecil. Ada karpet bulu di meja tamu, ukuran karpet yang pas untuk ruang tamu yang sempit. Nah, untuk plafonnya sendiri menggunakan rangka holo dan gipsum. Untuk kusennya sendiri menggunakan aluminium, sedangkan pintu utama menggunakan motif panel engineering wood. Partisi ruangan yang lagi ngetren sekarang bisa dipajangkan buat tempat hiasan dan buku-buku. Lalu kita masuk menuju ke kamar utama. Untuk pintu menggunakan engineering wood. Lalu ada meja multifungsi. Tempat majalah menggunakan model lempengan bahan stainless bersusun. Almari buat tempat pakaian. Nah, untuk bed cover menggunakan warna pink, menandakan suasana ruangan lebih feminim.
Nah, ini teman-teman, ada tempat kabel colokan atau saklar berada di bawah. Tujuannya yaitu agar lebih rapi pada saat kita memakai buat setrika atau ngecas HP. Dekorasi ruangan yang indah membuat kita betah lama-lama di kamar. Lalu kita beralih ke ruang TV atau ruang keluarga. Untuk penempatan TV light dipasangkan nempel di dinding. Bisa kita lihat teman-teman, di ruang TV ini terlihat rapi karena pemasangan kabel ditanam di tembok dinding biar terlihat rapi. Ada hambalan buat tempat hiasan atau tempat buku dan lain-lain. Di atas TV ada tempat buat hiasan untuk menghidupkan suasana ruangan lebih ramai. Nah, untuk lantainya sendiri menggunakan model homogeneous style ukuran 60. Kita beranjak ke kamar 2. Penempatan dekorasi ruangan yang smart. Penempatan kabinet full di temboknya dimanfaatkan buat penempatan lemari atau barang-barang muat banyak tempat. Serta ada jendela. Jadi buat referensi nih bagi teman-teman yang kamar tidurnya sebisa mungkin ada jendela ventilasi. Untuk bed covernya lembut dan empuk, seakan-akan kita betah berlama-lama di sini. Ada cermin kaca dan jam bundar sebagai pengingat waktu. Lalu kita jalan ke area sampingnya. Di area belakang dibuatkan sekat model full kaca. Bisa kita lihat di area belakang ada lahan kosong. Bisa dimanfaatkan untuk membangun taman dan air mancur di area belakang rumah. Di tengahnya dipasangkan kaca cermin model sekat-sekat untuk barang. Lalu kita beranjak ke ruang makan, tepatnya berada di belakang kursi sofa ruang TV. Pastikan saat membagi di tiap-tiap ruangan ada space jarak agar terlihat rapi. Ini dia meja makan model simple dan elegan dengan memakai overall warna putih. Untuk kursinya model kayu finishing cat pelitur, terlihat mengkilap dan kinclong. Model lampu gantung untuk menerangi tempat makan menjadikan ruangan lebih harmonis. Lalu kita review area kitchen set. Overall model kabinet warna putih, untuk penutupnya menggunakan bahan kaca. Di dinding kabinet menggunakan granit dan terdapat bracket pipa gantungan dengan model stainless. Tanpa takut khawatir akan karat, bisa dibuat tempat gantungan peralatan dapur. Untuk kabinet bawah menggunakan bahan HPL warna putih dan handle pintu menggunakan model bulat. Untuk kompornya menggunakan kompor tanam. Lalu ada wastafel. Ini ada hambalan triplek lapis HPL warna putih buat tempat rak piring. Pastikan area dapur di keramik semua biar tidak ada merusak tembok dinding saat ada cipratan air. Model lampu LED memancarkan dan memantulkan keramik granit sehingga membuat pencahayaan semakin terang.
Apabila ruangan kita minimalis dan sempit, kalau kita pandai mengatur dari segi penataan, penempatan ruangan, bisa mengolahnya dengan baik, pasti akan bisa. Kita berjalan ke kamar mandi, memanfaatkan lorong sempit bisa jadi inspirasi. Posisi kamar mandi berada di bawah kolong tangga bertingkat. Untuk sanitizer menggunakan standar Amerika kloset duduk. Untuk dinding kamar mandi full keramik. Untuk jendela menggunakan rangka aluminium dan kaca 5 mm. Plafonnya sendiri memakai rangka hollow dan gypsum. Penerangan lampu LED slime. Ide pemasangan korden footrest yang keren nih kawan. Seperti kita lihat di sini korden yang menjulur tinggi dari lantai 1 sampai atap lantai 2 terlihat gagah dan mewah. Penggunaan warna korden senada dengan warna keramik dan dinding. Nah, untuk railing tangganya sendiri warnanya disamakan dengan meja kursi makan. Bahannya motif kayu coklat, finishing cat plitur. Untuk ujung anak tangga dibuatkan seperti tali air atau garis-garis untuk safety. Bisa kita lihat pemandangan korden dari atas ke bawah sangat mewah. Untuk dinding tembok tangganya dibuatkan wallpaper warna krem dan dipasangkan wall decor foto. Di ujung tangga atau pojok ada jendela kaca untuk sirkulasi udara. Sekaligus kita bisa menikmati suasana luar yang sejuk dengan view tanaman atau pepohonan yang rindang. Dan juga kita bisa melihat bangunan Hotel Mercure. Kita menuju ke kamar 3. Ini dia desain dekor kamar dengan penataan yang rapi. Ada meja dan kursi untuk tempat kantor dengan 2 storage atau penyimpanan barang, serta ada cermin dan rak susun. Ini ada lemari buat penyimpanan pakaian dengan model tanpa tutup, jadi tempatnya langsung nempel di dinding. Serta ada kasur atau spring bed minimalis. Di depan kasur dibuatkan 2 storage untuk penyimpanan barang. Di kamar 3 ini, lantai atas kita bisa melihat pemandangan di luar atau depan rumah. Lalu kita menuju ke kamar 4 atau kamar terakhir. Desain ruang meja belajar modelnya nempel di dinding dengan lampu penerangan model seperti mic. Di atasnya ada satu hambalan buat wadah atau tempat buku-buku. Ini adalah model kamar tidur anak bertingkat dengan memanfaatkan ukuran kamar kecil menjadi kamar 2 tingkat. Lalu kita menuju ke kamar mandi kedua atau kamar mandi yang lantai atas. Untuk desain kamar mandi hampir sama dengan desain kamar mandi yang pertama. Yang membedakan adalah ukuran desain luasnya. Untuk kamar mandi 2 ini ukurannya lebih luas sedikit. Demikian informasi review rumah kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bangun rumah atau ingin beli rumah. Di sini bisa langsung datang ke lokasinya. Nah, untuk fasilitas atau keunggulan perumahan ini adalah dibuatkan taman dan masjid. Ini proses pembuatan masjid masih on progress. Lalu dekat dengan pusat perbelanjaan atau mall, rumah sakit, kemudian sekolah Al-Azhar, dekat dengan kawasan KIC dan Surya Cipta. Lalu ada Taman Gembira atau Taman Alun-Alun. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.